Baik, kembali bersama kami di podcast Pasar Borang, Pasar Budaya Kaliorang. Jadi podcast kali ini kami ditemani oleh salah satu guru gitu ya, di SMP Negeri 3, Negeri 4. Oh, SMP Negeri 4 Kaliorang. Ada Pak Irwan, Mas atau Pak panggilnya, Mas? Karena masih muda dan sudah tua. Pak, oh Pak gitu ya. Karena sebagai guru jadi Pak. Kadang-kadang guru bisa jadi mungkin lebih tua. Iya. Oke, kita bareng Pak Irwan di podcast Pasar Borang kali ini di hari ketiga. Nah, pada kali ini kita akan ngajak ngobrol bersama Pak Irwan gitu terkait dengan salah satu inisiasi yang dibuat oleh Desa Kaliorang untuk memulai atau mengawali untuk pencanangan desa layak anak itu. Dalam hemat kami ini mungkin menarik karena mungkin belum banyak desa yang melihat isu anak itu sebagai sebagai bagian penting sebenarnya yang bakat atau menjadi bagian utama dalam pembangunan desa. Seringkali perbincangan soal desa lebih banyak diisi oleh perbincangan soal kecukupan infrastruktur, semua yang fisik-fisik itu kayaknya laki-laki banget ya. Tapi bicara pendidikan barangkali akan jadi baik dan kita akan fokus ke isu desa layak anak. Nah, mungkin kita mulai dari ini Pak Irwan. Pengalaman menjadi guru gitu ya, ngelola anak-anak gitu di sekolah, termasuk mungkin interaksinya juga di rumah ya, karena tinggalnya juga mungkin berdekatan dan sebagainya. Apa hal-hal yang sekiranya perlu menjadi catatan atau perhatian kita ke depan gitu ya bagi Desa Kaliorang khususnya gitu untuk pengembangan anak atau untuk pemenuhan hak anak ke depan? Iya, baik, sebelumnya saya berkuliah di ilmu sosial dan ilmu politik. Kemudian S2 saya itu bergerak di S2 saya kebijakan publik dan kepemudaan. Nah, kemudian buku yang saya baca itu berkaitan dengan psikologi humaniora. Nah, jadi kenapa sih saya dari dulu sampai sekarang tuh dekat dengan anak-anak gitu. Nah, menurut saya basic dari kehidupan sosial di masyarakat itu dari anak-anak dulu. Dari anak-anak, kemudian pemuda. Nah, kemudian setelah itu baru sebenarnya pergerakan sosial itu dimulai gitu. Jadi kita bibit mulai dari anak-anak dulu. Kita harus sadar betul bagaimana sih mental anak sebenarnya gitu. Untuk membangun pemuda yang baik, kita harus mengetahui dulu mental anak yang baik seperti apa gitu. Artinya mental justru jadi variabel paling pokok gitu ya untuk pengembangan utama anak, ya. Jadi mental itu mental anak itu merupakan pengembangan pokok utama untuk menjadi tumbuh seorang pemuda yang baik gitu. Kalau cerita-ceritanya kira-kira gimana ya? Ada contoh-contoh cerita nggak ya Pak Irwan? Kira-kira yang menggambarkan bagaimana faktor mental anak itu sebegitu menentukannya untuk tumbuh kembang. Baik, berbicara tentang mental, saya akan mengambil satu contoh variabel seorang anak yang saya didik di SMP itu bervariasi. Ada yang pintar di akademik tapi tidak pintar di eksternal, ada yang pintar di eksternal tapi tidak pintar di akademik, ada yang pintar keduanya. Nah, jadi kita harus tahu betul mental anak ini tempatnya di mana. Jadi kalau kita sebagai seorang guru tidak semerta-merta karena dia lemah di akademik terus dia tidak bisa berkembang di kegiatan lain. Ada beberapa anak sangat jago mana mau kenali potensi itu yang utama, jadi kita harus tahu betul potensi anak seperti apa. Kalau misalnya memang dia tidak bisa di akademik, insya Allah dia bisa di potensi yang lain. Nah, jadi ada beberapa anak itu jago di LKBB, jago di voli, jago di drama, jago di pramuka, tapi lemah di akademik. Oke, kita harus hargai semuanya, tidak mengabaikan akademiknya. Kita tetap bimbing terus akademiknya, tapi tidak melupakan apa yang dia sukai sebenarnya. Ada juga justru suka akademiknya sangat-sangat meningkat, tapi untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya dia rendah gitu. Nah,
Kalau pendekatannya seperti itu berarti mestinya tidak ada istilah anak gagal gitu ya? Tidak ada. Dalam konteks psikologi itu tidak ada anak yang gagal. Jadi semua anak itu berhak mendapatkan kebahagiaannya. Jadi sebenarnya yang kita sebut anak berprestasi itu bukan anak yang hanya bisa di akademik, bukan hanya anak yang bisa hebat di ekstrakurikuler, tapi anak yang berbahagia. Nah, jadi untuk mengetahui anak ini menjadi seorang yang tumbuh sukses sesuai dengan perkembangannya, itu kita lihat kebahagiaannya. Nah, perlu juga kita perhatikan bahwa kalau dia cekik di luar, dia ketawa tinggi di luar, itu belum tentu kita bisa pastikan kalau dia anak yang bahagia. Nah, jadi dalam ilmu psikologi itu kita bisa pastikan kalau ada yang tertawa berlebihan, itu belum tentu dia bahagia sebenarnya. Bisa jadi dia sedang menyembunyikan kesedihannya. Nah, di sekolah saya di SMP 4 itu ada beberapa anak yang begitu. Cekik kelihatan paling happy, padahal sebenarnya dia kesakitan. Dia cuma pandai menyembunyikan kesakitannya. Nah, yang begini harusnya kita rapikan mentalnya dengan baik, karena dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik kalau dia selalu menyembunyikan masalahnya. Umumnya persoalan yang ditemui di anak-anak usia SMP kaitan dengan mental di hal apa ya? Apakah misalnya soal cara dia pergaulan dengan temannya, atau mungkin malah justru urusan di internal keluarga, atau apa? Sejauh ini keluarga. Sejauh ini ya. Jadi sejauh ini dari beberapa anak yang saya tanya, yang saya temui, 9 dari 10 itu masalah keluarga. Saya juga tidak bisa memastikan ini keluarga yang broken home atau ini ada tekanan dari keluarganya atau bagaimana. Tapi menurut saya, kita sebagai orang tua, at least mungkin saya belum berkeluarga, tapi saya mengetahui betul bagaimana proses mental anak ini berjalan. Yang perlu kita ketahui adalah ketika anak salah satu kali, jangan diungkit-ungkit kesalahan itu berulang kali. Kita bandingkan dengan prestasi yang dia punya. Bagaimana kalau kita balik, kita ungkit prestasi yang dia punya. Misalnya dia cuci piring habis hari ini setelah makan, itu merupakan prestasi. Dia nyapu rumah hari ini, itu merupakan prestasi. Bagaimana kalau itu yang kita ungkit? Jadi justru memberikan apresiasi, barangkali justru pandangan positif kita terhadap anak itu akan menciptakan pola positif di kepalanya. Nah, jadi kalau misalnya ada perbuatan baik dia hari ini, itu merupakan prestasi. Nah, jadi jangan buruk yang diungkit, ungkit prestasinya. Dia cuci piring setelah makan, dia menyapu rumah, dia bantu orang tua masak, itu merupakan prestasi yang orang tua sekarang tuh kurang menghargai itu. Padahal anak butuh banget ya, butuh apresiasi semacam anak zaman sekarang. Apa ini, Gen Z ini butuh banget pengakuan itu, aktualisasi diri itu butuh banget. Dia butuh banget dipuji, diangkat, itu butuh banget dia saat ini. Nah, kalau dengan hal semacam itu coba, sejauh mana ya kira-kira, ya mungkin berdasarkan pengalaman di sekolah lah, mestinya sebagiannya akan beririsan dengan keluarga si anak misalnya. Nah, sejauh ini misalnya apakah ada cara-cara tertentu ya yang mungkin dikerjakan atau dikolaborasikan gitu antara peran sekolah dan peran keluarga gitu? Sejauh ini kemungkinan seperti apa ya? Karena barangkali kan tanggung jawab sekolah kan mungkin dia sekian jam saja kan anak sekolah. Setelah itu dia ada di rumah, di keluarganya atau di lingkungannya gitu-gitu, itu apa? Baik, jadi saya tuh di sekolah selain guru PJOK, saya juga pembina pramuka, saya juga pembina OSIS, sekaligus saya guru BK. Nah, jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan itu, alhamdulillahnya beberapa orang tua itu selalu berkonsultasi sama saya terkait dengan perkembangan anaknya. Nah, kenapa sih anak saya gini? Kenapa sih kok dia gini? Setiap malam hampir beberapa jam, bahkan beberapa jam itu saling WA biasanya. Mana anak saya sekarang? Alhamdulillah sekarang itu progres anak. Ini saya lihat perkembangannya ya, dari yang biasanya suka mengolok-olok nama orang tua, nama orang tua, kemudian berkata kasar, kemudian saling bully. Nah, sekarang mereka sudah berbagi dengan apa? Dengan cara paling enggak bawa bekal aja dulu ke sekolah. Kalau dia sudah bawa bekal ke sekolah, kita akan lihat kepeduliannya. Dia kira-kira bertukar lauk enggak sama temannya.
Oh, Ada loh temannya yang cuman itu setiap hari cuma telur goreng, kira-kira dia mau nggak berbagi sayur sama temannya? Nah, alhamdulillah sekarang pola itu semuanya sudah berubah, dan saya sendiri sangat-sangat bahagia. Saya adalah orang yang paling bahagia sekarang karena menyaksikan pertumbuhan dan perubahan anak-anak saya di SMP 4 itu sangat baik. Dengan kegiatan-kegiatan sepele, bawa bekal, Jumat berkah makan bersama, kemudian di situ nanti ada iuran untuk bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian sosial yang ditimbulkan itu luar biasa. Saya sangat saat ini tuh, kalau ditanya apakah kebahagiaan saat ini yang dimiliki, saya sangat-sangat bahagia punya anak-anak yang polanya sudah sangat banyak berubah gitu. oke. Kalau orang tua yang protes ke sekolah karena ini kenapa anak saya begini gitu, suka ada nggak sih? Selain yang tadi kan justru malah secara Protes positif. berkaitan dengan misalnya Ya misalnya apa namanya ya kaitan dengan tumbuh kembang si anak gitu, apakah kan kenapa misalnya kok apa namanya ya misalnya nakal gitu lah istilahnya. Oh, kalau protes, saya pikir tidak pernah ya kalau protes. Tapi kalau misalnya membicarakan masalah terkaitan anak kenapa dihukum di sekolahan, misalnya kenapa sih dia tidak bisa berubah, kenapa sih dia dihukum, kenapa sih dia gini, kenapa dia. Jadi guru itu memberikan hukuman itu juga berkaitan dengan mental dan moralnya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah sering diulang-ulang begitu, maka kita perbaiki lagi mentalnya, diulang lagi, kita perbaiki lagi hukuman itu berkaitan dengan fisik, olahraga dan lain sebagainya begitu. Kalau orang tua sering protes, bukan protes, lebih tepatnya berkonsultasi. Kayak mana sih perkembangan anak saya di sekolah, kenapa sih kok dia begini, kenapa dia pernah saya dapatin rokok gitu dia tanya-tanya begitu. Dia sering keluyuran malam-malam, sering gini. Nah, yang perlu kita waspadai adalah pernah enggak sih kita membuka ruang pikiran kita terhadap anak? Pernah enggak sih kita membicarakan hal-hal yang menurut kita itu tidak penting ternyata penting bagi anak? Nah, pernah enggak sih kita mengapresiasi anak kita ketika dia berprestasi kecil aja misalnya? Coba apresiasi. Misalnya hari ini dia pulang sekolah enggak keluyuran dulu, tetap di rumah. Ya kita ketika dia sampai di rumah kita, alhamdulillah, gimana nak sekolahnya hari ini gitu, gimana sama teman-teman, pernah enggak sih kita tanya begitu misalnya? Nah, di sekolahan itu ada anak yang setiap harinya jujur sama saya, Pak, hari ini alhamdulillah saya bisa merokok setengah batang aja. Karena anak zaman sekarang itu kita tidak bisa stop merokok, nggak bisa. Kita cuma bisa menjadwalkan dia, hari ini jangan merokok nak ya, hari ini setengah batang aja nak ya, hari ini gini nak ya. Kalau kita suruh stop sekalian, sumpah dunia ini begitu gila untuk itu. Nah, jadi kita cuma bisa mengabsen dia hari ini, minimal dia bisa jujur sama diri dia sendiri. Oke. Terakhir Mas Irwan, seberapa mungkin ya, atau kira-kira caranya kayak apa ya untuk bisa kira-kira menularkan atau memberikan ruang pemahaman yang bisa lebih lebar, khususnya juga di orang tua, sebenarnya soal parenting, sehingga cara kemudian mereka ngelola tumbuh kembang anak ini kan fasenya nganu nih, saat tumbuh itu kan geser-geser ini. Nah, itu supaya kemudian ruang pendidikannya sejak dari keluarga itu sudah lebih mapan. Kalau itu terjadi mungkin tugas sekolah jauh lebih enak gitu untuk pengembangan si anak. Kira-kira seberapa nganu ya mungkin cara-cara kayak gitu? Pertama, saya itu berterima kasih sekali adanya podcast ini. Minimal suara kita akan didengarkan oleh orang-orang di luar sana bahwa ilmu parenting itu sangat-sangat penting. Mau di dunia itu berkembang secara global, mau dunia itu berkembang secara pesat atau tidak berkembang secara beriring dengan zamannya, tetap ilmu parenting itu penting. Mengetahui situasi anak itu penting. Nah, kami sebagai guru juga sering mengundang orang tua ke sekolah, melakukan sosialisasi terhadap apa sih yang terjadi antara anak di sekolah dan di luar. Kita akan memberikan beberapa gambaran bahwa anak yang di sekolah itu tidak sama dengan anak yang di rumah. Kalau kita lihat anak-anak di rumah itu disiplin, baik, akur, nyaman, tenang, belum tentu di sekolah. Bisa jadi dia takut di rumah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, perbedaan antara takut dan segan. Nah, kalau takut, dia akan takut untuk berbicara. Tapi kalau segan, dia akan berbicara dengan sopan, tapi berani open minded. Nah, jadi dia berikan anak ruang untuk bicara. Jangan menyalahkan dia,
ketika dia salah. Jangan diungkit kesalahannya terus menerus. Kan itu cuma salah sekali kan. Jangan diungkit terus maksud saya. Tapi hargai prestasinya. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang di luar sana, saya tidak pernah mengajarkan bagaimana sih sebenarnya ilmu parenting itu. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita perlu mengetahui betul kondisi situasi anak kita seperti apa yang dia sukai. Selama itu positif, ayo kita dukung. Oke. Baik, menarik. Ini baru obrolan awal Mas Irwan. Kami membayangkan akan ada banyak perbincangan nantinya Ya. yang bisa diproduksi bersama-sama gitu. Bagian untuk tadi ya, pencanangan desa layak anak, ada kerja-kerja maraton gitu. Nantinya yang harus dikejar gitu. Kami sendiri itu dari SMP 4 sangat berterima kasih Mas, berterima kasih sekali. Kenapa? Karena desa layak anak ini sangat-sangat memberikan ruang, gitu, memberikan ruang yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya pola mental yang mereka bisa tulis di buku-buku itu. Kemudian apa sih sebenarnya yang mereka mau sebenarnya apa gitu. Dan alhamdulillahnya ini mulai sudah bergerak di Desa Kaliorang ini. Saya optimis, yakin 100% di 2026 anak-anak yang tadi ini yang biasanya mental mereka mulai tertinggal, bukan mungkin tapi pasti bangun. Karena sudah bekerja sama antar desa. Saya dengar ada sudah mulai pelatihan bola kaki, sepak bola. Kemudian kami bergerak di bidang voli. Saya sendiri bergerak di bidang voli. Saya di bidang pembinaan laki-laki bidang voli. Kemudian saya juga bergerak di bidang kepemudaannya. Dan mudah-mudahan Fornaka ini luar biasa lah. Saya sangat optimis maju bersama membangun Desa Kaliorang. Baik, terima kasih. Semoga amin untuk semua doa-doa baik bagi desa, bagi Kaliorang, bagi tumbuh kembang anak-anak Desa Kaliorang ke depan. Begitu, terima kasih, sampai jumpa di podcast kita berikutnya.